Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi di pada Hari Minggu Pesan Teruna GPIB Cinere. Apa kabarnya nih? Semoga kabarnya baik-baik semua ya, sehat-sehat semua. Semoga juga dalam masa-masa seperti ini adik-adik tidak bosan, dapat terus berkreasi, dapat terus berkreativitas. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya, saya mau mengajak adik-adik, teman-teman semua untuk kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars PT, Mars Teruna. Mari kita berdiri. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali dan kita akan mulai ibadah kita. Kita mau mempersiapkan diri dan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri teman-teman. Dengan penuh semangat kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Musik. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan satu dalam doa yang dipimpin oleh Kak Warne. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada minggu hari ini kami akan memulai ibadah persekutuan teruna kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mau memberkati kami di dalam ibadah ini, agar kami dapat mengikutinya dengan baik dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami panjatkan. Amin. Ya, mari teman-teman, sebelum kita mulai pelayanan firman kita pada minggu hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami dapat ada di sini Tuhan untuk melakukan ibadah kami Tuhan pada minggu hari ini. Kami berdoa agar Engkau mau memberkati kami, agar firman yang diberikan ini dapat disampaikan dengan baik Tuhan, dan Engkau mau memberikan kami telinga yang mau mendengarkan, agar kami dapat mau mendengarkan isi dari firman ini Tuhan dengan baik juga Tuhan. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk kita semua melihat bacaan kita dari Imamat 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Imamat 1 ayat 1 sampai Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Oke?
Judul perikopnya adalah korban bakaran. Akan saya bacakan. Yomat 1 ayatnya yang pertama hingga ke-9. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian, haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Lalu mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, yang ingin aku ajak kita diskusikan pada minggu hari ini itu adalah terkait dengan persembahan, yang merupakan ya salah satu bagian penting ya di dalam cara kita sebagai orang percaya itu kita beribadah, pasti dalamnya ada persembahan. Kalau dilihat di dalam ayat ini itu sesuai dengan zamannya, persembahan zaman dulu itu mereka masih bentuknya hewan persembahan. Jadi kalau sekarang uang ya biasanya uang. Tapi di beberapa gereja juga ada yang pakai kartu kredit mungkin, begitulah. Nah, tapi bukan itu intinya. Yang ingin aku ajak buat kita diskusikan bersama-sama adalah bahwa ternyata di zaman dulu, di saat yang diberikan itu hewan yang mungkin bawanya aja udah ribet ke tempat sana dan gimana, ternyata di zaman dulu pun tata cara dan aturan itu banyak. Dan intinya untuk memastikan apa yang berkenan gitu, untuk memastikan apa yang kualitasnya terbaik. Bagaimana aplikasi dan hubungannya dengan persembahan kita di zaman sekarang? Pertama dulu nih, yang pasti yang ingin diingatkan adalah bagaimana kita harus mau dan ya rela untuk rajin memberikan persembahan. Itu dulu. Jadi yang kedua itu baru kita lihat di dalam bacaan kita, bahwa kalau bisa tuh kita jangan cuma mau doang untuk memberi, tapi kalau menurutku pesan yang ditangkap di dalam sini juga adalah bahwa ketika memberikan persembahan jangan sampai kita menganggap enteng. Jadi kayak yaudah nih gitu. Tapi harus ada, kalau di zaman dulu tuh harus ada semacam bagaimana cara kita memantaskan dan kita memastikan bahwa yang kita berikan itu yang terbaik. Jadi jangan anggap enteng, dan bagaimana kita harus memastikan bahwa yang diberikan itu yang terbaik. Poin yang ketiga, tapi ini juga yang mungkin akan banyak hubungannya dengan persembahan kita di zaman sekarang, itu adalah bahwa sebisa mungkin ketika kita memberikan persembahan dan kita memberikan yang terbaik, itu kadang-kadang terbaiknya sendiri itu harusnya terbaik yang bisa kita berikan. Laka apa bedanya? Bedanya adalah kalau misalkan kita bilang terbaik doang, harus memberikan yang terbaik, kadang-kadang kan kalau kita nggak kadang-kadang tuh kita mungkin memberinya mungkin terbiasa atau misalkan pengen memberikan di atas kemampuan kita, itu pun nggak baik.
Karena sebenarnya di dalam Alkitab pun itu diingatkan bahwa uh, jika kamu adalah orang kaya, jadi misalkan untuk orang-orang kaya ketika memberikan persembahan, janganlah kamu memberikan persembahan seakan-akan kamu orang miskin. Begitupun sebaliknya. Kalau kamu orang miskin, amit-amit. Bukan itu maksudnya, tapi kepada orang-orang miskin, jika kamu memberikan persembahan, janganlah kamu memberikan persembahan layaknya orang kaya. Jadi sesuai, jadi terbaik oke, tapi sebisa mungkin juga terbaik yang bisa diberikan oleh diri kita saat ini. Nggak usah lah memaksakan kayak oh temenku kalau ngasih duit itu berapa puluh ribu gitu di kantong persembahan, akhirnya deh gue juga iri dan gue memberikan segitu juga, padahal sebenarnya nggak bisa gitu. Kayak harusnya itu dipakai buat gojek pulang, atau kayak atau sebaliknya gitu, kayak kita dikasih atau kita punya duit misalkan 20.000, pengen, ya maaf nih nyebut angka, tapi misalkan kita punya duit seberapa puluh ribu buat diberikan persembahan, tapi teman ngelihat teman dia ngasih 2.000, sisanya bisa buat makan tarjo. Intinya terbaiknya adalah terbaik untuk diri kita masing-masing. Jadi pertama tadi mau memberikan persembahan, kedua jangan anggap enteng dan pastikan kualitas yang terbaik. Tapi yang ketiga juga, yang terbaik juga terbaik untuk diri kita sendiri, untuk masing-masing yang memberikan persembahan. Nah, terkait dengan itu ada beberapa contoh kasus nih. Pertama, mungkin yang sering terjadi nih, bukan sering terjadi ya, maksudnya yang ada di dalam lingkungan kita di GPB Cinere sebelum corona. Ya mungkin pas corona juga sih. Kayak misalkan nih kita udah ngasih persembahan hari Minggu. Aku ada contoh kasus, kita ngasih persembahan udah nih hari Minggu, tapi ternyata udah ngasih persembahan, udah datang PT, tetap diminta untuk memberikan persembahan pujian di hari sorenya. Atau misalkan kasusku sendiri, kasusku pribadi itu sering banget nih, paginya udah bangun pagi-pagi, udah pelayanan gitu kan, PT, terus udah ngasih persembahan dan seterusnya, tapi sorenya tetap disuruh main jadi penis sore. Kalau ditanya bete apa enggak sih, bete sih. Enggak, tapi cuman kayak harus menarik nafas dalam lalu buang, karena gimana ya, ujung-ujungnya tuh kalau menurutku aku selalu diingatkan lagi. Pertanyaannya kembali ke poin ketiga tadi, apakah yang kuberikan itu udah yang terbaik buat diriku, dari diriku atau belum gitu. Misalkan gini, aku karena menurutku persembahan ini itu bukan seperti sesuatu yang bisa kita lihat seperti timbangan nih gitu kan, kayak oh kalau paginya aku udah gini maka sorenya nggak perlu, atau kalau gue udah gini gue nggak perlu gitu. Kayaknya bukan timbangan gitu loh. Kita memang cara pandangnya adalah ya memberikanlah yang terbaik aja gitu. Misalkan aku, ntar kita lihat soal timbangan itu. Misalkan aku bisa main piano, tapi paginya udah pelayanan, udah capek, pengen tidur siang aja lah, terus diminta ngisi pianis sorenya gitu. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan sorenya aku tidur aja di rumah di saat harusnya aku memberikan pelayanan, itu yang menurutku itu bukan yang terbaik yang bisa aku berikan. Yang terbaik yang bisa aku berikan adalah datang dan main piano gitu. Karena kalau kita ambil itu sebagai perumpamaan, itu layaknya aku ini orang kaya dalam kemampuan, jadi aku punya kemampuan bermain piano, aku punya kemampuan pelayanan pagi harinya dan seterusnya, tapi yang aku kasih ya cuman sebagian aja, cuman seakan-akan aku ini mampunya cuman segitu aja, seakan-akan aku adalah orang yang kaya tapi memberikannya seperti orang yang miskin kayak gitu. Kak, tapi gimana kalau misalkan aku kan nggak bisa main piano, kasusnya kan cuma buat main piano doang. Oke, misalkan tentang memberikan persembahan pujian, ini pandanganku sih. Tapi kayak misalkan aku diminta ngasih pujian, oke kak, mending kalau bisa nyanyi. Kalau aku nggak bisa nyanyi gimana kak? Nah, pertanyaannya kembali lagi sebenarnya, apakah kalau misalkan kita nggak bisa nyanyi nih, terus diminta ngisi persembahan pujian, itu yang kita berikan dengan sore harinya males-malesan dan tidak mau ngapa-ngapain sama sekali, menurut teman-teman masing-masing itu udah yang terbaik belum yang bisa kita berikan?
bandingkan dengan kita tetap datang hadir aja, tapi misalkan ya kita nyanyi dengan suara yang fals juga gitu. Kalau menurutku pribadi yang terbaik sih yang itu, tapi lagi-lagi masing-masing kita ada pandangan masing-masing. Kalau menurutku yang terbaik sih ya tetap meskipun datang tapi kita nyanyi dengan fals. Nah, pada akhirnya menurutku yang poin yang tadi ku sebut juga ini bukan timbangan gitu, bukan kayak kalau udah gini yaudah yang penting aku udah gereja pagi atau gimana. Karena kalau mau ngomong timbangan juga sebenarnya karya penyelamatan dari Tuhan juga itu udah bikin timbangannya berat sebelah banget, bos. Jadi yang diminta adalah bukan kita untuk menyamakan timbangannya, tapi adalah karena memang kita nggak mengenal konsep seperti itu. Tapi ya udah, kamu berikan aja yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Kayak gitu. Aku pengen share dikit. Jangan contoh di gereja kita deh. Misalkan contoh aku pas di sekolah. Jadi sharing dariku adalah bahwa paling sulit buat aku ngasih persembahan itu adalah pas aku SMA. Dulu SMA di negeri. Kalau misalkan pas SD sama SMP ya PA PT awal itu kan dulu, kalau aku sih dulu persembahan masih dikasih sama orang tua. Nah pas SMA itu pas karena aku negeri itu ada yang namanya persekutuan Jumat, ibadah Jumat lah. Jadi kalau misalkan teman-teman kita itu sholat Jumat, kita ada ibadah juga tuh di saat itu. Nah sering tuh misalkan hari Jumatnya aku udah bawa nih, oke, duit gue buat persembahan tuh segini. Tapi pas istirahat pertama, bahkan pas lagi jalan mau ke ruangan itu lewat kantin, lalu pengen makan soto, dan akhirnya makan soto. Sama dulu tuh sering banget makan Indomie pakai telur kornet gitu, dan seterusnya lah. Jadi akhirnya gagal. Akhirnya tidak memberikan yang terbaik. Ya kalau diingat-ingat sih dulu sering kayak gitu. Tapi sekarang ketika introspeksi diri sih pas dilihat, ya aku jadi sering bertanya, sekarang yang kuberikan itu yang terbaik apa enggak yang bisa kuberikan. Nah kalau tadi contoh dari aku, kalau dari teman-teman sendiri kira-kira apa nih contoh tantangan terbesar untuk memberikan persembahan? Ya. Teman-teman sendiri yang tahu. Aku berharap semoga dengan diskusi kita pada minggu hari ini tentang firman Tuhan yang mengingatkan itu tentang persembahan, kita terus diingatkan untuk terus memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada minggu hari ini kami telah mendengarkan firman dan kami telah berdiskusi Tuhan tentang persembahan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau mau selalu memberikan kami hati yang mau tergerak untuk selalu memberikan persembahan baik di gereja dan persembahan hidup kami yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan di setiap waktu kami diminta untuk memberikan Tuhan. Dan agar kami dapat terus melakukan persembahan tersebut Tuhan sebagai orang percaya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Tuhan, pada kali ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk kesehatan, studi, juga orang tua kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Kamu tetap melindungi kami Tuhan Yesus, memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, berkati kami supaya kami bisa tetap menerapkan hidup yang sehat Tuhan Yesus. Tuhan, juga Kau tetap memberkati studi kami Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik seperti biasanya Tuhan, dan kami tetap bisa memberikan hasil yang maksimal Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua Tuhan, berikan kesehatan pada mereka, juga rezeki yang melimpah Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga
ingin berdoa untuk para pelayan, juga pengurus pelkat PT Tuhan, dan semua pelayan baik dari PA Tuhan, semua kategorial Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Kau mau tetap memberkati pelayanan mereka Tuhan Yesus, supaya bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus. Berkati dalam pekerjaan, jodoh, dan banyak aspek lainnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pembangunan GPIB Cinere Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati pihak-pihak dan rencana-rencana yang sudah diatur Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati supaya baik tim kerja, program-program yang direncanakan, juga warga jemaat Cinere dapat bersinergi dengan baik Tuhan, sehingga apa yang telah direncanakan terlaksanakan sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa khususnya untuk gereja-gereja di dunia ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau mau berkati semua gereja, khususnya GPIB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau mau memberikan kekuatan bagi masing-masing jemaat kami ya Tuhan Yesus, untuk tetap setia di dalam kondisi seperti ini ya Tuhan Yesus. Kau mau jaga selalu mereka dimanapun mereka berada, kesehatan maupun segala bentuk usaha-usaha mereka ya Tuhan Yesus. Demi untuk terus memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kau mau berkati bangsa dan negara kami dari jajaran pemerintah yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kiranya Kau mau berkati selalu kesehatan pemerintahan kami. Kau juga mau memberikan nasihat-nasihat yang baik dalam hati para pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah ya Tuhan Yesus. Kiranya apa yang menjadi keputusan-keputusan pemerintahan kami semuanya dapat surut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan di pagi menuju siang hari ini, kami juga ingin berdoa khususnya untuk pandemik COVID-19 ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau mau berkati selalu para dokter, para perawat yang menjadi garda terdepan negara kami untuk menemukan dan mengobati para pasien yang mungkin sudah terinfeksi virus ini ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau memberikan kekuatan bagi para pasien yang saat ini sudah positif terkena virus ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberikan kesembuhan ya Tuhan, sehingga mereka dapat sehat kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Kau mau ketuk pintu hati kami ya Tuhan Yesus, untuk terus dengar-dengaran dengan pemerintahan kami, untuk terus menjaga jarak dan terus peduli terhadap kesehatan sesama kami ya Tuhan Yesus. Kiranya pandemik ini dapat segera berakhir ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, masih banyak sekali harapan yang ingin kami naikkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kami, dan Kau juga mengerti apa yang menjadi kebutuhan pada hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan segala bentuk kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tibalah kita di akhir ibadah ritual kita pada hari ini. Semoga firman yang telah dibagikan tadi adik-adik boleh bawa, boleh jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi lagu dari Gita Bakti 226, Hidup yang Jujur.
Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, ketika kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan melangkahkan kaki kami ke minggu yang baru. Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh terus berhikmat untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Adik-adik, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.